sahabat Intera 62, kami pagi ini yang cerah alhamdulillah dari Allah SWT kita akan bersiap-siap untuk melakukan pendampingan dengan ketua tim dan teman-teman dari ex-karyawan BWD. Kami dari Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia untuk terus mengawal dan membantu bagaimana caranya agar dana SHU bisa cair dan bisa mensesuaikan seluruh pensiunan. Oke, teman-teman sahabat Intera, kita bertemu lagi di lapangan di Menko Polhukam dan Mahkamah. Selamat pagi ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang mitra Intra 62. Hari ini ada aksi demo dari ex karyawan Bank Bumi Daya yang mempertanyakan hak-haknya, antara lain SHU yang sudah dari tahun 1999 yang belum pernah dijalankan. Sebentar ini kita lagi menunggu Pak Teddy Irawan yang baru selesai demo, mudah-mudahan bisa memberi petunjuk ke kita. Selamat siang Pak Teddy Irawan. Silakan Pak. Aduh, maaf nih saya masih keringatan begini. Baru pulang benar-benar nih Pak. Capek ya? Lumayan, capek sekali. Namanya demo ya beginilah, demi memperjuangkan hak kita ya, kita tempuh lah. Berapa orang tadi kira-kira Pak demonya? Kurang lebih 100 orang. Saya nggak bisa memperkirakan jumlah Pak ya, karena tadi datangnya tidak bersamaan. Tapi dari Jakarta aja apa dari luar kota ada? Ini campur Pak, dari Jakarta dan dari luar kota juga pada datang, makanya kami tidak bisa mengumpulkan jadi satu gitu. Datang itu waktunya tidak bersamaan seperti itu Pak. Oh gitu Ya ya. malum lah, jaraknya jauh kan, Bandung, Jakarta, Serang, Sukabumi malah. Oh, agendanya hari ini tadi kemana aja? Agendanya itu kami mau memohon keadilan ke Menko Polhukam sampai ke Mahkamah Agung. Oh, kedua tempat. Ya, Sudah dua-duanya ya. alhamdulillah sudah. Cuman kalau kayak yang ke Menko Polhukam itu berhubung Pak Mahfud MD lagi ada acara mendadak ya dipanggil Presiden, saya dengar tadi, kami tidak bisa ketemu. Jadi kami diterima oleh salah seorang biro hukumnya, dan di situ kami juga menjelaskan bahwa kami datang hanya mau memohon bantuan, barangkali dengan adanya pembicaraan atau keluhan kami terhadap Pak Mahfud MD akan menjadi perhatian orang-orang hukum yang ada di Jakarta ini. Seperti itu Pak Firman. Oh, gitu ya. Jadi sebetulnya yang hari ini demo itu tuntutannya apa sih yang disampaikan Pak? Nah ini sebetulnya kasus sudah lama Pak. Kasus dari tahun 99. Di situ setelah kita merger, itu ternyata setelah diselesaikan pembayaran hak-hak terhadap karyawan dan lain segalanya, itu ternyata masih ada sisa uang Pak. Yang seharusnya sisa uang tersebut nihil harusnya, karena itu adalah uang para pegawai Bank Bumi Daya pada saat itu. Yang buktinya ada pada saat itu kita dipotong antara 4 sampai 5% per bulannya, dan itu dikumpulkan, kemudian di store dan dikelola, dikembangkan oleh Yayasan Kesejahteraan Bank Bumi Daya, YKBBD. Ini yang bikin saya kacau tuh. YKBBD sekarang jadi YKBD. Nah di sini juga indikasinya ya patut diduga. YKBBD itu dari tahun berapa tuh motong? Tadi kan Bapak informasikan dipotong gajinya 4 sampai 5%. Dari tahun berapa itu? Itu dari tahun 71. Maaf Pak ya. Aduh. Dari tahun 1971 para pegawai itu dipotong karena waktu itu pas mau didirikan yayasan, ya otomatis yayasan berdiri atas dasar modalnya kan harus ada. Nah modal ini sementara dari Bank Bumi Daya modalnya cuma 100.000, sementara dari modal yang lainnya itu adalah yang tadi
yang potongan untuk karyawan itu. Dan tahu karyawan dipotong, dilakukan Tiap pemotongan, bulan. tahu. Nah, kalau dipotong tahu, karena Tahu. waktu itu ada klausul seolah-olah ini dipotong pas pada saatnya nanti akan dikembalikan beserta dengan hasil pengelolaan. Seperti itu, Pak Firman. Oh, jadi dipotongnya malah dari tahun 71 udah mulai dilakukan pemotongan ya? Betul. Nah, akhirnya ketika merger ternyata pembagian untuk karyawan ini kok masih ada sisa gitu. Berarti kan tidak terbagikan ke seluruhnya gitu. Ternyata setelah dilihat kok formula untuk pembagian THT tersebut tidak sama, Pak, antara bank yang satu dengan bank lainnya. Oh, gitu, Ya. berambang ya? Seharusnya kan untuk pembagian THT tersebut adalah 4.000 kali gaji pokok. Itu hak yang harus dibagikan. Berhubung Bank Bumi Daya karyawannya banyak, yang paling banyak Bank Bumi Daya deh setahu saya. Kira-kira berapa itu, Pak? Banyak, Pak, sekitar 15 ribuan lah kurang lebih. Saya juga nggak tahu persisnya itu personil sih ya. Nah itu yang pensiun itu ada 10.500. Ya. Nah dengan perhitungan formula yang tadi 4.000 kali gaji pokok ini ternyata uang yang ada di likuiditas itu tidak cukup, Pak. Nah akhirnya mungkin dirubah formulanya sehingga pembagiannya menjadi 2.500. Saya nggak bawa data sih ya. 2.500 kali gaji pokok. Nah setelah itu clear dibagikan, otomatis ada uang lebih. Nah uang lebihnya ini kok tidak dibagikan gitu, malah dijadikan kekayaan yayasan. Yang sudah ganti nama ini. Enggak, dari dulu memang karena belum dibagi-bagi ya. Kan itu pergantian nama itu dari tahun 2006 setahu saya. Dari YKBBD ke YKBD. Jadi YKBD itu tahun 2006 kalau nggak salah. Oh, ganti nama. Ya, ganti nama, cuman pengurusnya yang masih itu juga. Bahkan di sini ya yang namanya pengurus tuh sampai sekarang orangnya masih muter aja itu juga. Sampai orangnya maaf ya, stroke, sakit, masih juga jadi pengurus. Sudah nggak bisa apa-apa, masih juga jadi pengurus. Nah, justru yang ada di pikiran saya, kalau namanya masih tercantum, otomatis honorariumnya masih jalan. Sementara YKBD-nya tidak bisa bekerja dengan baik. Seperti itu, Pak Firman. Ini maaf nih saya begini ya. Pertanyaan terakhir ya, Pak Teddy. Tadi demo-demo bersama teman-teman semua, hasilnya apa sih? Nah tadi ya, alhamdulillah nih, walaupun saya positif ya, walaupun saya tadi di Menko Polhukam agak kecewa sedikit karena tidak bisa ketemu dengan Pak Mahfud, tapi begitu saya ke MA, saya diterima dengan baik oleh Biro Hukumnya. Bahkan saya disuruh masuk perwakilan, tadi ada 3 orang yang masuk, dan di situ terjadi penjelasan, pertanyaan dan penjelasan dari saya. Dan di situ sudah saya jelaskan bahwa saya itu menuntut keadilan atas putusan-putusan pengadilan, baik itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun dari Pengadilan Tinggi. Sehubungan dengan hasil putusannya kok sepertinya kurang adil gitu. Makanya saya mengadu ke MA dan alhamdulillah diterima. Tidak adilnya di mana? Nah, saya terangkan dari pertama tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, mediasi tidak hadir, sampai saksinya pun tidak ada. Kok bisa-bisanya divonis putusan pengadilannya dua-duanya ditolak? Iya, sementara dari pihak penggugat itu sudah mengikuti prosedur, Pak Firman. Datang, bahkan alat bukti pun diserahkan dan disahkan oleh pengadilan, saksi pun didatangkan walaupun jauh. Nah, sementara dari mereka tuh nggak ada satupun juga, Pak.
Nah ini kan Perwakilannya pun nggak ada. nggak ada. Dia tuh hanya menyerahkan kepada lawyer gitu. Jadi menguasakan udah sepenuhnya. Datang nggak tapi lawyernya? Lawyernya datang. Oh, datang. Cuman kan ada hal di dalam pengadilan yang dirasa tidak fair ya. Oke lah, dalam masalah gugatan itu lawyer yang maju. Tapi di mediasi itu masa lawyer yang maju? Mediasi kan prinsipal yang harus bernegosiasi. Terus di saksi, masa lawyer yang akan dijadikan saksi? Kan nggak seperti itu, Pak. Nah seharusnya pihak pengadilan ketika melihat kejanggalan tersebut, seharusnya pihak pengadilan itu sudah bisa memvonis, sudah bisa memutuskan. Kita ambil logika dasar lah. Ini ada 2 orang nih yang lagi bersengketa. Iya. Ketika dipanggil pengadilan, yang satu hadir terus, yang ini nggak pernah hadir, kan udah kelihatan yang nggak hadir berarti kan otomatis ada apa? Nah itu Pak. Kan kita seperti itulah. Ya begitulah Pak Firman. Ya memang ini perjuangan cukup panjang dan cukup melelahkan bagi kita. Terutama ini rekan-rekan, tolong semangat lah. Iya, banyak nih rekan-rekannya Iya. ikut memberi support ya. Iya. Kasih support buat Pak Teddy yang memperjuangkan. Ya. Ini kita jangan menyerah dengan satu permasalahan, apalagi permasalahan ini belum bisa kita terima, belum jelas permasalahannya seperti apa. Kita harus tanyakan apa permasalahan ini. Jangan sampai kita dibodohi. Kita kan udah merdeka, bebas untuk bertanya, dilindungi oleh undang-undang. Nah seperti itu Pak Firman. Oke. Tadi sekarang terakhir sekali. Tadi ada gambaran nggak kira-kira mereka akan jawabnya kapan itu Pak? Nah tadi saya pertanyakan Pak, bahwa saya memohon kepada Mahkamah Agung Ya. mengingat ini para pensiunan ini udah pada tua, bahkan satu persatu udah banyak yang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, udah banyak yang meninggal. Ya itulah dikhawatirkan ini kalau habis gimana ini akhirnya kan? Sementara sih iya lama-lama ya habis juga kita ya Pak. Iya, cuman permasalahannya kalau ini pensiunannya habis, ini duitnya kemana? Sementara ahli warisnya menangis. Paling tidak nih harusnya ex karyawannya ini sempat merasakan lah memang buat mereka ya. Betul Pak. Saya juga sering mendengar dari kawan-kawan kami, kawan-kawan saya yang kehidupannya maaf sudah banyak yang terpuruk. Yang tadinya pejabat, beli bangunan, ada yang jadi pemulung malah itu. Tapi yang sukses juga ada kan. Tapi perbandingannya terlalu jauh Pak. Oh iya. Yang sukses paling ya, kurang lebih sekitar 20%. Logikanya, ketika kita kerja, otomatis pejabat dengan karyawan kan beda. Ke ininya, jumlahnya. Masa pejabatnya 10, karyawannya 10 mengalah. Pejabatnya 1, karyawan. Otomatis ini yang karyawan inilah yang banyak. Nah, ini yang harus saya selamatkan. Itulah. Ya semoga perjuangan dari Pak Teddy dan rekan-rekan semua ini bisa membuahkan hasil yang baik untuk semua. Ini dari luar kota semua ya? Ini luar kota semua, ya? Ini dari Bandung, ini dari Sukabumi. Terus ada yang dari Serang juga tadi. Serang juga tadi udah pulang di sini. Ini coba yang dari Bandung mana sini deh? Coba satu nih yang dari Bandung. Perwakilan aja satu, jangan semuanya. Nah ini dari Bandung, ini Pak Firman coba. Nah ini namanya Ibu Eni ya kalau nggak salah Ibu Eni. Oh Ibu Eni udah ikut demo terus ya, ikut memperjuangkan terus lah ya. Mudah-mudahan semua teman-teman karyawan ikut ikut turut merasakan perjuangan ini, jangan diam-diam aja. Kita terus Udah ini juga nih dari Sukabumi nih, Pak Oke, coba Pak Oke. Oh, dari Sukabumi juga. Barangkali ada apa yang mau disampaikan sama rekan-rekan Sukabumi. Kamu sini. Maju sini, Mak. Ya, sampaikan kan Pak. Sampaikan untuk orang Sukabumi apa, barangkali pesan atau apa. Kita santai aja nih.
untuk kawan-kawan seperjuangan, Hmm. teruskan perjuangan, Ya. masih belum selesai. Ya, semangat terus. Semangat Ya. terus. Oke. Jangan jadi tua. Harus muda. Ya, Ya. ya. Oke, kalau gitu kita tutup acara kita yang hari ini karena yang baru demo juga masih lelah, biar beristirahat kembali. Terima kasih rekan-rekan Intra 62 yang sudah mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Ya, masih ya, oke ya. garing 690 garing AK titik 02 garing 01 garing 2023 dengan putusan yang seadil-adilnya. Mengingat alasan YKBD yang tidak membayarkan uang SHU tersebut yang sebesar 88 miliar kepada 10.500 orang pensiunan selaku pengiur, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. 1. Pihak YKBD telah melanggar ketentuan, yaitu tidak menjalankan perintah Bapak Kodradi selaku Dirut Bank Budaya dan selaku Dewan Pembina YKBD yang sudah memerintahkan untuk mengairkan uang SHU tersebut kepada masing-masing peserta. 2. YKBD mengacu kepada ketentuan yang tidak masuk akal karena berdalih kepada Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang tidak relevan untuk dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah SHU Bank Budaya yang terjadi pada tahun 1999 dikarenakan Undang-Undang Yayasan tidak berlaku surut. 3. YKBD telah melakukan kesalahan karena telah mengkaitkan permasalahan SHU ini dengan Bank Mandiri. Sedangkan setelah saya klarifikasi kepada Bank Mandiri, ternyata Bank Mandiri tidak mempunyai hubungan hukum atau kaitan hukum dengan YKBD. 4. YKBD telah membuat kesalahan karena tidak melaksanakan pembayaran SHU Bank Budaya sesuai dengan janji pengurus YKBPD